SPT Pak ya, antusiasmenya seperti apa untuk di wilayah Surabaya ini Pak? Makasih Mbak Dora. Untuk antusias dari masyarakat wajib pajak untuk akhir Maret ini luar biasa. Bahkan ini blessing lah kalau menurut saya ya. Karena yang sebelumnya kami berpikir wah ini pasti stagnan dibandingkan tahun lalu, justru sekarang malah naik. Ya, naik sekitar 1,1%. Nah ini saya harus menyampaikan terima kasih kepada masyarakat, kepada publik, dan juga ini naik karena apa? Karena banyak tokoh-tokoh masyarakat, gitu ya, para pejabat di pemerintah daerah itu yang memberikan contoh yang luar biasa. Kemarin hari pertama saya di Surabaya, di Jawa Timur, langsung disambut oleh Bu Khofifah. Saya sowan ke sana. Beliau juga berkenan untuk menyampaikan SPT tahunan. Nah itu juga kemarin memberikan himbauan kepada masyarakat. Yang lain juga ada Pak Wali Kota, Pak Eri Cahyadi, berikut Pak Armuji, Wakil Wali Kota Surabaya, kemudian ada Pangdam 5 Brawijaya, Pak Farid Ma'ruf, kemudian ada Pangko Armada 2, Pak Huta Barat, itu juga memberikan contoh kemarin kita sampaikan. Dan yang luar biasa, Ketua PWNU Jawa Timur, Pak Marzuki Mustamar, itu juga memberikan contoh kepada masyarakat menyampaikan SPT tepat pada waktunya. Ini yang luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada beliau-beliau sudah memberikan teladan, sehingga masyarakat di Jawa Timur ini dibandingkan tahun lalu di waktu yang sama mengalami kenaikan. Mungkin bisa saya sampaikan ya datanya sedikit, sampai dengan kemarin hari Selasa 28 Maret itu yang sudah melaporkan SPT itu ada orang pribadi sebanyak 203.343 itu untuk orang pribadi. Kemudian untuk wajib pajak badan itu ada 7.514. Jadi total sudah ada 210,87. Nah ini meningkat tahun lalu ya. Dan kalau kita bicara target, kita di target di 2023 ini kita sudah capai 61,5 sampai hari ini. Dan itu untuk badan sama orang pribadi. Nanti di akhir Maret dan akhir April insya Allah bisa mencapai target yang sudah ditentukan. Oke. Itu Mbak Dora. Iya Pak, bagaimana upaya kemudian untuk mencapai target laporan Pak? Upayanya tentu banyak sekali ya. Dan saya yakin ini masyarakat juga sudah sebagian tahu, Mbak Dora juga udah tahu, setiap akhir tahun kita akan selalu pakai beberapa saluran, voice blast, email blast, SMS blast, WA blast. Setiap wajib pajak punya kontak kita selalu ingatkan melalui WA blast juga. Itu kita lakukan. Kemudian text gathering, itu juga rutin kita lakukan di 13 KPP di wilayah Kanwil Jawa Timur 1, baik secara luring maupun secara daring. Itu kita lakukan. Kemudian ada sosialisasi secara masif gitu ya, dengan kelas pajak, counter asistensi pelaporan SPT baik di dalam kantor maupun di luar kantor gitu ya. Asistensi dan pojok pajak, Mbak Dora bisa lihat itu di beberapa kelurahan, kecamatan kita buka. Di mall juga ada, di Grand City Mall, Pakuwon Mall itu ada, di Royal Plaza, bahkan kita punya mall pelayanan publik Siola di Tunjungan. Itu selalu setiap hari kita buka layanan untuk pelaporan SPT. Nah, dengan instansi pemerintah, perusahaan yang punya karyawan banyak, kita open. Silakan kalau membutuhkan dari kami akan kirim pegawai kami untuk memberikan pelayanan pelaporan SPT. Kita juga punya pekan panutan, Mbak, gitu ya. Pekan panutan tadi yang saya katakan itu ajakan lewat video yang kita sampaikan ke publik, tokoh-tokoh tadi yang saya sudah sebutkan tadi, itu juga bagian dari cara kita untuk mencapai target pelaporan. Yang paling penting juga itu dengan asosiasi. Asosiasi ini semuanya full support. Kita ingat di Jawa Timur itu ada Kadin, ada Apindo, ada yang luar biasa Asosiasi Pengusaha Bakti Persatuan. Mereka sangat support, ya, Forecast, Perbanas, dan juga IKPI, itu juga IAI di Kota Surabaya. Beliau-beliau ini full support dengan kewajiban perpajakan dan mengajak masyarakat. Dan jangan lupa kita punya 22 tech center di 22 universitas atau perguruan tinggi di wilayah Surabaya, Kota Surabaya. Mereka itu mengirimkan
para relawannya sekarang ada ini relawan-relawan dari 22 tax center yang membantu baik di 13 KPP maupun di Kanwil. Ini yang kita lakukan, dan event seperti ini saya menyampaikan langsung ini juga bagian dari bagaimana kita mengoptimalkan capaian target pelaporan SPT. Oke, Pak, pelaporan SPT sekarang mudah sekali ya, via daring lah. Nah, tapi apa kemudian kendala biasa yang dialami oleh para WP itu Pak, sehingga harus datang langsung ini mungkin ke kantor pajak? Iya, itu sejak 2014 wajib pajak itu sudah bisa melakukan pelaporan SPT secara online ya, melalui djponline.pajak.go.id. Sebetulnya sudah banyak yang melakukan pelaporan SPT melalui online. Cuma kendalanya ini adalah suka lupa passwordnya, ya. Karena biasanya setahun mereka tidak simpen gitu ya, lupa akunnya, terus kemudian membutuhkan namanya EPIN. EPIN itu ya semacam kode verifikasi untuk reset password. Akhirnya ya para wajib pajak ini datang ke KPP minta cetak ulang EPIN ya, terus kemudian ya baru melakukan pelaporan. Nah, ini yang menarik. Sebetulnya tanpa datang ke KPP, para wajib pajak ini bisa dia minta EPIN tadi. Jadi ini ya mungkin kita sampaikan lewat telepon kering pajak 1.500 200 ya. Itu ingat-ingat di situ, terus kemudian ada live chat di www.pajak.go.id, itu juga bisa. Kemudian email ke KPP terdaftar itu juga bisa dilakukan, nanti pasti akan dibalas oleh teman-teman di KPP. Bahkan DM ke Twitter kering pajak itu juga bisa. Itu ready teman-teman untuk bisa ngasih EPIN. Kemudian kita juga kenalkan ini aplikasi baru M-Pajak, ya, itu bisa di-download di Play Store. Nah, itu juga bisa kita pakai untuk minta EPIN tadi. Ya. Nah, kendalanya ini kebiasaan dari tahun ke tahun ya, kita juga mengharapkan tidak terulang, tapi seringkali memang teman-teman wajib pajak itu melaporkan di ujung dia menjelang akhir Maret. Kalau kemudian berbondong-bondong menjelang 31 Maret, akhirnya banyak sekali yang dia memanfaatkan laman DJP online, yang terjadi adalah akan mengalami pelambatan. Oleh karenanya ini masih kurang beberapa hari, ayo jangan di ujung, tapi sekarang lebih cepat, lebih baik untuk melakukan pelaporan secara online supaya menghindari tadi pelambatan. Saya kira itu ya. Oke, Pak Sigit boleh satu lagi Pak, di tengah gonjang-ganjing ini Pak, ramai soal oknum pejabat pajak lah ya, Bapak mungkin bisa memberi atau meyakinkan masyarakat tentang pentingnya membayar pajak sama melapor SPT meskipun lagi di tengah gonjang-ganjing masalah atau kasus oknum pajak itu Pak. Iya, sebetulnya gini, tadi saya sudah sampaikan progresnya pelaporan SPT dibandingin tahun lalu ternyata naik. Nah, tadi sebelumnya saya ingin menyampaikan dengan kondisi suasana yang gonjang-ganjing, tapi ternyata kepatuhan teman-teman itu naik. Ini membuktikan masyarakat, terutama di Jawa Timur satu, itu sudah bisa membedakan bahwa itu adalah masalah oknum, dan ini adalah kewajiban konstitusional sebagai warga negara yang baik untuk melaporkan SPT dengan baik dan benar. Nah, saya kira data ini adalah hal yang patut kita apresiasi, dan bagian dari kita diskusi seperti ini adalah bagian untuk mengajak warga negara yang lain, ternyata kewajiban perpajakannya berjalan dengan baik, ayo kita lakukan dengan baik. Percayalah bahwa sebagian besar dari pegawai pajak itu orang-orang yang profesional dan penuh dengan integritas. Saya bisa yakinkan itu, tapi sekali lagi kalau kita bicara dalam satu institusi itu mungkin dimanapun selalu ada oknum. Saya manfaatin ini, ayo bantu kami untuk tetap menjaga DJP ini menjadi institusi yang bersih. Kalau ada oknum di tempat kami yang tidak benar, jangan sungkan, bahkan directly ke saya. Saya akan senang hati untuk menerima segala macam keluhan atau pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat. Cukup Pak Sigit, mantap jawabannya. Terima kasih ya.